Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Pembangunan Wilayah berdasarkan Paradigma Keynesian dengan studi kasus kawasan ekonomi khusus Malaya Batuta Trans Kalimantan atau MBTK. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Juni Purba dengan NIM 120220243 dengan mata kuliah Perencanaan Wilayah diampu oleh Pak Asirin STMT. Adapun topik pembahasan pada presentasi ini yang pertama yaitu sejarah perkembangan teori Keynesian, tokoh pemikiran teori Keynesian, definisi pembangunan wilayah, studi kasus dan daftar pustaka. Yang pertama mengenai sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya. Teori ini berkembang selama dan setelah depresi hebat atau Great Depression dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya pada tahun 1936 yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Teori mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian dengan berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression, Perang Dunia Kedua dan ekspansi ekonomi pasca perang tahun 1945 sampai 1973. Teori ini umumnya menganjurkan mekanisme pasar perlu dikelola oleh pemerintah dengan peran aktif untuk intervensi pemerintah selama resesi dan depresi. Intervensi pemerintah merupakan tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi, atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Berikutnya, demokrasi sosial merupakan gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan, kesetaraan, kesempatan bagi rakyatnya, dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah, tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Berikutnya mengenai kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Cara berpikir Keynesianisme telah menjadi inspirasi bagi ilmuwan yang fokus meneliti tentang kesenjangan antara wilayah atau kesenjangan antar negara, dan ilmuwan yang berpandangan perlunya intervensi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan wilayah tersebut. Beberapa tokoh ahli teori kesenjangan antar wilayah atau antar negara yang terinspirasi dari cara berpikir ekonomi Keynesian antara lain yaitu Myrdal, Perroux, dan Friedman. Adapun pembahasan berikutnya yaitu mengenai pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama yaitu teori basis ekspor, di mana teori ini menekankan pada sisi permintaan yang artinya perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan berdasarkan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah atau luar negeri. Permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi di suatu wilayah menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Dengan kata lain, menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Adapun respon wilayah terhadap permintaan dari wilayah lain mendorong pertumbuhan pada sektor basis dan pada sektor non-basis. Dengan kata lain, teori basis ekspor menekankan pentingnya spesialisasi dan dampak permintaan dari wilayah lain untuk pertumbuhan produksi wilayah. Adapun besarnya permintaan ditentukan oleh harga barang yang diekspor di dalam wilayah itu, tingkat pendapatan wilayah lain, dan harga barang substitusi di pasar wilayah lain. Pokok pemikiran yang kedua yaitu teori sirkular dan kausal kumulatif atau circular and cumulative causation terkait kesenjangan kesejahteraan penduduk dan kesenjangan wilayah. Pada 1939, Myrdal menjelaskan kondisi penduduk Afrika, Amerika, dan wilayah terbelakang di Asia dan di Eropa dengan konsep ini. Ilmuwan lainnya yang menggunakan konsep ini dalam konteks pertumbuhan wilayah adalah Nicholas Kaldor yang menerapkan konsep ini terkait peran manufaktur dalam pertumbuhan kapitalis. Ia terpengaruh oleh Alin Young pada tahun 1976 sampai 1929. Ada dua teori sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah, yaitu yang pertama teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme atau sosioekonomi. Atau dengan kata lain, Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Yang kedua yaitu teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi.
Pokok pemikiran yang ketiga yaitu teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Hukum umum di dalam ekonomi klasik atau neoklasik tidak tepat diterapkan di dalam pembangunan negara-negara dan wilayah-wilayah terbelakang. Salah satu konsep utama yang diusulkan oleh Myrdal terkait kejelasan kesenjangan wilayah adalah konsep teori sirkular dan kumulatif Gaussian. Pertumbuhan di wilayah maju yang menurut teori neoklasik dapat menguntungkan wilayah tertinggal melalui split effect tidak terjadi. Yang terjadi adalah backward effect yang selanjutnya dapat memperkuat kesenjangan dengan mendorong aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah yang tertinggal ke wilayah yang maju. Pokok pemikiran keempat yaitu teori kutub pertumbuhan, di mana teori ini mengacu pada sebab akibat kumulatif juga, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak atau propulsif industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri, baik ke belakang atau backward linkage, maupun di ke depan atau forward linkage melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Pusat atau kutub pertumbuhan bisa muncul dihasilkan oleh ekonomi aglomerasi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub atau terjadi polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian, wilayah atau industri yang memiliki efek penggandaan keterkaitan ke belakang atau backward linkage maupun ke depan atau forward linkage. Berikutnya mengenai pokok pemikiran teori Keynesian dirangkum menjadi di mana yang pertama teori-teori Keynesian menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi dan bahkan direproduksi dari waktu ke waktu dalam perekonomian yang bertumbuh pada mekanisme pasar bebas. Teori-teori tersebut antara lain teori basis ekspor, teori kausalitas sirkular, dan teori akumulasi, teori kutub pertumbuhan dan model inti pusat atau core period theory. Yang kedua, model Keynesian berfokus pada peran permintaan atau demand daripada penawaran dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Yang ketiga, menurut teori Keynesian, pasar bebas dilihat sebagai sesuatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Karena kekuatan pasar bebas jika dibiarkan berjalan, secara spasial pertumbuhan ekonomi tetap tidak seimbang. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa menurut teori Keynesian, pada perekonomian pasar bebas terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, dan output di wilayah tertentu yang mengkutub atau terpolarisasi dengan mengorbankan wilayah lain. Berikutnya yaitu penyebab terjadinya kesenjangan wilayah. Berikutnya yaitu penyebab kesenjangan wilayah. Yang pertama, deregulasi dan Berikutnya yaitu penyebab kesenjangan wilayah. Yang pertama, deregulasi dan liberalisasi pasar, di mana hal ini merupakan teori Keynesian berpandangan bahwa deregulasi atau pasar bebas berikutnya yaitu penyebab kesenjangan wilayah. Yang pertama, deregulasi dan liberalisasi pasar, di mana teori Keynesian berpandangan bahwa deregulasi atau pasar bebas berdampak negatif pada pemerataan ekonomi wilayah. Yang kedua, kelemahan struktural, di mana kelemahan struktural termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan, dari suplai pangan hingga guncangan harga minyak. Kelemahan struktural akan mudah terekspos dan krisis global. Yang ketiga, investasi yang rendah atau low investment, di mana teori Keynesian berpandangan bahwa rendahnya investasi mengakibatkan kesenjangan wilayah. Yang keempat, perpindahan atau pengurusan modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang maju, dengan mengakibatkan wilayah miskin tetap miskin, wilayah kaya semakin kaya atau drain of capital to developed regions. Penyebab keempat yaitu ketidakcukupan partisipasi pemerintahan dalam pembangunan wilayah, di mana penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian adalah karena permintaan kurang mengintervensi dalam pembangunan.
Berikutnya yaitu definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Teori ini secara umum mendefinisikan pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Adapun pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal yaitu kebijakan proaktif di tingkat wilayah dan investasi publik pada infrastruktur. Pembahasan Pembahasan berikutnya yaitu mengenai studi kasus Kawasan Ekonomi Khusus Malay Batuta Trans Kalimantan. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Malay Batuta Trans Kalimantan untuk meningkatkan perekonomian yaitu berlokasi di Kabupaten Kutai Timur dengan total luas area sebesar 557,34 hektar. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam, terutama kelapa sawit, kayu, dan energi didukung dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan alur laut Kepulauan Indonesia II atau ALK2. Berdasarkan keunggulan geostrategisnya, KEK MBTK akan menjadi pusat pengelolaan kelapa sawit dan produk turunannya serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas, dan batu bara. Berikut pembahasan mengenai KEK MBTK, di mana pada peta struktur ruang di samping dijelaskan nomor 1 merupakan pintu gerbang, yang kedua gedung perkantoran. Berikut membahas mengenai kawasan KEK MBTK, di mana nomor 1 menunjukkan bahwa nomor 1 merupakan pintu gerbang, yang kedua gedung perkantoran, yang ketiga helipad, yang keempat tangki timbun, yang kelima kantor pelabuhan, dan yang kelima pelabuhan CPO. Di mana kawasan KEK MBTK ini dibentuk berdasarkan landasan peraturan dengan PP nomor 85 tahun 2014 yang dikelola oleh PT Malay Batuta Trans Kalimantan, di mana KEK ini bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit, industri energi, dan logistik. Dengan perkiraan pendapatan yang dihasilkan KEK MBTK bagi negara Indonesia yaitu sebesar 34,4 triliun dengan target pada tahun 2025 dan diperkirakan akan mempekerjakan sebanyak 55.700 tenaga kerja. Berikutnya yaitu pengaruh KEK MBTK terhadap wilayah sekitarnya. Yang pertama, memberikan fasilitas bagi beberapa kawasan yang lokasinya memiliki akses ke pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara, sehingga nantinya dapat memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tinggi, sekaligus menciptakan daya saing internasional. Yang kedua, menyamaratakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga ke pelosok. Yang ketiga, membantu mempercepat perkembangan daerah melalui pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yang kemudian KEK mampu membantu mengembangkan beberapa sektor yaitu industri di wilayah tersebut. Yang keempat, meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional, sehingga tidak menutup kemungkinan KEK dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.